Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak kelas 8. Pagi. Pagi ya. Semoga hari ini kita sehat ya, terus sehat. Amin. Pertama-tama kita ucapkan syukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa belajar lagi nih ya, belajar PPKN untuk sekarang ya. Dan tadi ya kita kedatangan tamu istimewa dari Dinas Pendidikan Kota Cirebon. Tadi Bapak Kadisnya, Kepala Dinasnya berkunjung ke kita untuk melihat proses pembelajaran ya, PJJ, pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan Zoom ya, Zoom dan pemanfaatan alat yang smart board ya yang diberikan Dinas Pendidikan ya kepada beberapa sekolah ya, salah satunya SMP 16 Kota Cirebon ya. Kita patut bersyukur ya karena kita salah satu yang mendapatkan ya, kita dapat dua smartboard, alhamdulillah ya. Oke, selanjutnya kita akan belajar PPKN ya. Sebelumnya ada yang sudah kenal nih sama Bapak? Baru lihat ya? Baru lihat, Pak. Perkenalkan ya, nama Bapak Widi Riyandi ya. Bapak Widi Riyandi, Bapak di kelas 8 sekarang mengajar ya, menggantikan Ibu Awing. Ibu Awing. Nah, nanti selama 1 semester ke depan atau semester 2 kalian belajar bersama Bapak ya. Baik itu via Zoom ataupun via PA ataupun Google Classroom ya, seperti itu. Oke, kita langsung saja. Langsung saja ke pembahasan. Bab 4 ya, kita melanjutkan dari semester pertama. Sekarang kita melanjutkan ke bab 4, yaitu tentang semangat kebangkitan nasional tahun 1908. Nah, tadi kita sudah bersyukur ya, berdoa tadi. Kita lanjutkan saja. Oke, materi yang akan dipelajari dari bab 4 ini yaitu semangat kebangkitan nasional tahun 1908. Nah, pokok bahasan yang akan kita bahas untuk hari ini yaitu kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908 ya. Lanjut, ini tujuan pembelajarannya. Pertama, kita mensyukuri ya, nilai dan semangat kebangkitan nasional 1908 dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia secara tulus. Kedua, bertanggung jawab terhadap makna dan arti penting kebangkitan nasional 1908 dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Tiga, menjelaskan kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. Dan terakhir, menyusun laporan dan menyajikan hasil telaah tentang kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908 ya. Oke, sebelum ke materi, kita akan menyanyikan ya lagu nasional, Bangun Pemudi Pemuda ya. Kita nyanyi bareng-bareng saja ya. Silakan di sikap sempurna dan speakernya aktifkan saja ya. Sudah siap? Speakernya di unmute saja ya. Iya. Oke, sudah di unmute semua. Oke, kita nyanyikan bareng-bareng ya. Di sini ada liriknya, nanti kalian tinggal mengikuti saja. Bagi yang belum tahu.
Mangga Ibu Bapak kalau mau ikutan silakan. Indonesia. Lah. Indonesia. Dengan bajumu sing-singkan untuk negara Yang akan datang, kewajiban menjadi tanggunganmu terhadap Musa, menjadi tanggunganmu terhadap Musa. Lagi. Tetap berusaha jujur dan ikhlas. tak usah banyak bicara, terus kerja keras. Hati teguh dan lurus, pikir tetap jernih, bertingkah laku hai putra negeri. Penerangan pengertiannya kok Laku halus apa hai logam putra hias tekstil ini bahan tekstil ini kok Jadi tanggunganmu terhadap Nusa. Bangun pemudi-pemuda Indonesia, dengan bajumu sing-singkan untuk negara yang sayang akan datang, kewajibanmu lah menjadi tanggunganmu terhadap Nusa, menjadi tanggunganmu terhadap Nusa. Oke, cukup ya. Kita sudah mendengarkan lagu nasional Bangun Pemudi Pemuda. Yang sekarang coba siapa yang ingin mengutarakan perasaannya bagaimana setelah mendengarkan lagu Bangun Pemudi Pemuda. Coba ada. Saya Pak Putri Amanda. Siapa namanya? Putri Amanda. Putri Amanda. Apa perasaannya Putri? Dalam diri saya ada rasa semangat membara ketika mendengar lagu Bangun Pemudi Pemuda. Pemuda-pemuda. Hebat. Jadi semangat membara. Gimana sih semangat membara itu kayak gimana? Pengen apa gitu? Saya memiliki jiwa pemuda, memiliki semangat yang tinggi dan ingin mengharumkan nama negara. Oke. Mengharumkan nama negara ya dengan cara apa? Cara Apa sebagai siswa? Apa sebagai siswa? dengan cara Belajar ya. Belajar dengan sungguh-sungguh. Ya. Terima kasih Putri ya. Jaringan. Oke. Kita lanjutkan saja. Oke. Coba. Kayak lab gitu. Dimas, ada Dimas? Dimas? Halo?
Atau Dimas Andrian, coba baca ini apa? Bacakan. Yang mana, Pak? Yang Soekarno. Karena Ya. suatu bangsa tidak akan berubah manakala bangsa tersebut tidak mau mengubah diri sendiri. Ya, itu kata Soekarno ya, mengutip dari ayat Al-Qur'an ya, dari surat Ar-Ra'd ya, ayat 11 ya. Suatu bangsa tidak akan berubah manakala bangsa tersebut tidak mau mengubah dirinya sendiri ya. Begitu juga Indonesia, kalau tidak dengan semangat ya, tidak mungkin ya Indonesia bisa merdeka ya, seperti itu. Di sini juga ada monumen yang sekarang disebut Monumen Kebangkitan Nasional ya, di sini di sampingnya. Ada Sekolah Dokter Jawa ya, yang dulu namanya itu Sekolah Dokter Jawa, dan sekarang itu sudah jadi museum, yaitu Museum Kebangkitan Nasional. Selanjutnya, oke, kita ke materi langsung, yaitu kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. Nah, bagaimana sih kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908? Nah, yang pertama diawali dengan adanya POC ya, atau POC ya. Ini ada dibentuk 20 Maret 1602 ya. Sejak POC berdiri dimulai berbentuk kekerasan yang menimpa rakyat Indonesia ya. Jadi bentuk kekerasan terhadap bangsa Indonesia itu dimulai sejak ada berdirinya apa? Sejak berdirinya POC ya, POC. Selanjutnya Belanda juga melakukan politik adu domba atau politik divide et impera ya, yaitu saling mengadu domba ya antar kerajaan. Kita ketahui bahwa Indonesia itu sebelumnya berbentuk kerajaan-kerajaan. Nah, dari sanalah Belanda itu melakukan perpecahan dengan melakukan politik adu domba antar kerajaan, diadu ya, sehingga kerajaan tersebut menjadi lemah dan hancur seperti itu. Selanjutnya ada kerja paksa atau Rodi ya. Ini berlangsung dari 1808 sampai 1811 ya. Yaitu membangun jalan sepanjang Pulau Jawa, Anyer, Panarukan untuk kepentingan militer, membuat rakyat semakin menderita ya. Anyer itu ada di utara Pulau Jawa ya, dari ujung utara Pulau Jawa sampai ujung timur, Jawa Timur ujung ya, itu ada di Panarukan, kurang lebih jaraknya 1000 km ya, 1000 km. Itu membangun rel ya, rel kereta jauh 1000 km seperti itu, dan ini sudah menurut informasi itu menyebabkan 12.000 ya, kurang lebih 12.000 korban jiwa seperti itu ya. Selanjutnya Belanda juga melakukan kultur stelsel atau tanam paksa ya. Ya, ini dilakukan oleh Bos ya 1828, yaitu mewajibkan rakyat menanami sebagian dari sawah dan atau ladangnya dengan tanaman yang ditentukan oleh pemerintah, dan hasilnya diserahkan kepada pemerintah Belanda ya, tentunya seperti itu. Nah, ini ada yang tahu ini? Udah ada ininya ya. Yang pertama ya, jadi rakyat Indonesia tidak diam saja tapi melakukan perlawanan, yaitu nih ada di Sulawesi Selatan oleh Sultan Hasanuddin. Di Banten juga ada nih, ada Sultan Ageng Tirta Yasa. Sumatera Barat ada juga nih Tuanku Imam Bonjol. Di Jawa Tengah juga ada nih Pangeran Diponegoro. Nah, ini melakukan perlawanan, tapi karena sifatnya itu masih kedaerahan ya, jadi bisa dihalau oleh Belanda seperti itu. Nah, ini ada 3 orang Belanda ya yang menyadari bahwa apa yang dilakukan Belanda itu salah, betul ya.
Arya, Arya tuh. Nah, Ada Arya. Edward, penderitaan yang dialami bangsa Indonesia menyadarkan beberapa orang Belanda yang tinggal atau pernah tinggal di Indonesia, diantaranya Baron van Ovel, Edward Douwes Dekker, dan Mr. Van Defender. Coba bacakan yang bawahnya. Siapa? Ada yang mau? Ada yang mau? Ya, Arya mau Arya. Siap, Pak. Tapi Oh, Rizky, bacakan coba. Rizky 8H. kita itu ira ko. Goblok. Bawahnya. Bener. Kedengar. Kena kerja. Ayo. Disungkir. Itu dulu. Unmute dulu. Halo? Halo? Yang bawah apa, Pak? Rizky? Ya, yang di bawah Pak. Ya, silakan. Edward Douwes Dekker terkenal dengan nama samaran Multatul, menulis buku Machiavelli pada tahun 1860. Buku ini menggambarkan bagaimana penderitaan rakyat Lebak, Banten akibat penjajahan Belanda. Mr. Van Deventer mengusulkan agar pemerintah Belanda menerapkan politik balas budi. Politik balas budi terdiri dari 3 program, yaitu edukasi, migrasi. Dapat. Bacaan itu Oke, terima kasih Rizky ya. Bacain. Oke. Apa bacaan? Coba di ini ya Pak. Oke. Oke. Ini ada Mr. Van Deventer yang mengusulkan agar pemerintah Belanda menerapkan politik balas budi. Ya, politik balas budi itu apa? Nah, di sini ada 3 program, ya, edukasi, irigasi, dan transmigrasi. Oke, slide selanjutnya. Nah, ini kata Van Deventer, politik balas budi itu suatu pemikiran yang menyatakan bahwa pemerintah kolonial memegang tanggung jawab, ya, moral bagi kesejahteraan pribumi. Oke. Nah, praktik tanam paksa akhirnya diberhentikan pada tahun 1879 setelah dikeluarkan Undang-Undang Agraria dan Undang-Undang Gula. Ya, setelah itu pengusaha asing diberi hak untuk menanam modal di Indonesia. Kebijakan ini disebut dengan kebijakan politik pintu terbuka. Ya. Oke, di sini ada dampak pintu kebijakan politik terbuka. Yang pertama di tenaga kerja terampil, ya. Jadi dengan adanya kebijakan ini, tenaga kerja pribumi itu sudah mulai terampil, ya. Terus adanya lapangan kerja yang terbuka lebar. Yang ketiga, pendidikan nih sudah mulai dibangun oleh Belanda untuk pribumi. Oke, ini sekolah-sekolah yang dibangun oleh Belanda, ya. Itu ada 2, ya, dibagi 2, ada sekolah umum dan juga ada sekolah kejuruan. Nah, sekolah umum apa saja? Di sini ada HIS, ya, Hollands Inland School, atau setara dengan SD, ya. Ada MULO, itu setara dengan SMP. Ada AMS, ya, setara dengan SMA. Ada juga bagian A-nya itu dibagi 2, ya. Ada bagian A bahasa dan ilmu humaniora dan bagian B ilmu pasti dan ilmu alam. Dan keempat ada tingkat perguruan tinggi. Ini yang sekolah umum. Juga ada sekolah kejuruan, ya. Belanda membangun sekolah kejuruan, yaitu ada
keempat ya, ada College in this Week School atau HICS merupakan sekolah guru bantu yang memiliki masa pendidikan 4 tahun. Ya, ada Hugere Quick School, ada sekolah guru atas yang memiliki lama pendidikan 6 tahun. Dan terdapat di Jakarta, Medan, Bandung, dan Semarang. Ada Ospia. Nah, ini sekolah untuk calon pegawai pemerintah ya, atau pamong praja pribumi ya. Dan keempat ada Stopia, nih sekolah dokter Jawa yang terletak di Batavia. Oke, itu saja. Ada yang ditanyakan? Ada Pak, Silakan siapa? Santika Pak. Ya, Santika, silakan nanya apa? Kenapa perjuangan bangsa Indonesia sebelum tahun 1908 masih bersifat kedaerahan? Nah, kenapa? Apa? Kenapa? Ulangi. Kenapa Perjuangan bangsa perjuangan Indonesia sebelum bangsa tahun Indonesia 1908 sebelum tahun 1908 daerahan? masih bersifat kedaerahan? Coba ada yang bisa nih, ya ada yang bisa jawab? Kenapa? Yang lainnya? Karena apa? Karena Laina mau jawab? Kenapa? Masih bersifat kedaerahan? Ada yang mau jawab? Enggak, cantikan. Tidak ada ya, oke. Jadi kenapa masih bersifat daerahan tadi ya, kurangnya kesadaran ya untuk bersatu ya. Karena kalau kita bersatu kan itu akan membuat suatu kekuatan yang besar ya dibandingkan kita berjuang sendiri-sendiri. Nah, seperti itu. Jadi kurangnya rasa sadar, kurangnya kesadaran untuk bersatu ya. Untuk mengumpulkan kekuatan ya, seperti itu. Kalau kita bersatu tadi akan memunculkan kekuatan yang besar dan buktinya kita bisa merdeka tahun 45 karena apa? Karena persatuan, seperti itu. Ada lagi? Saya Pak. Siapa? Farhan 8D Pak. Oke, Farhan. Apa pertanyaannya? Apa yang maksud dengan edukasi, irigasi, dan transmigrasi? Oh iya, tadi ya dijelaskan oleh Bapak. Tadi ada 3 program ya, politik balas budi. Yang pertama edukasi. Edukasi itu jadi pemerintah Belanda itu membangun atau mendirikan ya, sekolah-sekolah ya, sekolah-sekolah untuk pribumi. Tapi pada ujungnya mah tetap untuk kepentingan kolonial atau penjajah Belanda itu sendiri ya. Jadi tidak, walaupun mendirikan tapi ujung-ujungnya tidak untuk bangsa Indonesia sendiri kepentingannya. Yang kedua itu ada apa? Edukasi, irigasi itu pengairan ya, sawah, pengairan untuk sawah kebun ya, itu untuk yang harusnya itu untuk kesejahteraan pribumi tapi ujung-ujungnya untuk kesejahteraan kolonial sendiri ya. Yang ketiga itu ada transmigrasi. Transmigrasi itu perpindahan ya, pemerataan penduduk, perpindahan penduduk dari satu pulau ke pulau lain ya. Karena di Jawa itu emang banyak ya, jadi disebar ke, ada yang Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, ya, Papua mungkin ya. Jadi itu penyebaran ya kalau transmigrasi, penyebaran atau perpindahan penduduk dari suatu pulau ke pulau lain. Seperti itu ya Farhan, paham? Siap. Oke, terima kasih. Ada lagi sebelum ditutup? Ada yang tanyakan? Sudah ya? Sudah Pak. Sudah? Oke, kalau sudah dicukupkan ya, nanti untuk tugasnya Bapak share di classroom ya, di classroom. Nanti silakan kalian kerjakan seperti itu ya. Iya. Oke, kalau sudah Bapak, kita akhiri dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.